semuanya, kita sudah sampai di Secret Dapur. Wah, bagus banget ya Rana. Iya ya, bersih lagi, gak ada sampah sama sekali. Lihat itu, hijau semuanya, gak ada kotoran loh. Aku jadi kepo, gimana sih cara mereka nih membagi sistem kerja gotong royong mereka? Ya, aku juga penasaran. Yuk, kita yuk. Yuk. Tunggu dulu. Sebelum kita bahas lebih jauh soal gimana sih sistem pembagian gotong royong mereka, kita harus ngerti dulu nih dasarnya. Apa sih sebenarnya gotong royong itu? Apa aja manfaatnya buat kita? Dan yang gak kalah penting, apa tujuan dari gotong royong itu sendiri? Nah, biar pembahasannya makin nyambung dan nggak setengah-setengah, yuk kita kupas dulu satu persatu. Hai teman-teman, aku Nando, dan hari ini aku ingin membahas tentang salah satu budaya Indonesia yang udah ada sejak dulu dan masih sangat relevan sampai sekarang, yaitu gotong royong. Mungkin kita sering dengar kata ini, tapi masih ada yang belum benar-benar paham atau mengerti apa itu gotong royong, apa manfaatnya, dan kenapa penting untuk terus dilestarikan. Yuk kita bahas satu persatu. Dimulai dari pengertian gotong royong itu sendiri. Gotong royong adalah kerjasama antara sesama anggota masyarakat untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Biasanya dilakukan secara sukarela dan untuk kepentingan bersama. Contohnya seperti kerja bakti bersih lingkungan, bantu tetangga yang sedang bangun rumah, atau rame-rame memperbaiki fasilitas umum di kampung. Gotong royong bukan hanya soal kerja fisik, tapi juga soal saling bantu, saling peduli, dan saling mendukung. Gotong royong ada pentingnya do. Kamu salah besar, Brian. Gotong royong itu penting banget. Tapi, aku juga kurang tahu sih kenapa gotong royong penting. Nah, ini nih. Sini, aku kasih tahu. Kenapa sih gotong royong itu penting? Ini beberapa manfaatnya. Yang pertama, pekerjaan jadi lebih ringan dan cepat selesai. Banyak tangan, pekerjaan pun terasa lebih mudah. Yang kedua, menumbuhkan rasa kebersamaan. Saat kerja bareng, kita jadi lebih dekat satu sama lain. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian sosial. Kita jadi terbiasa peka dengan lingkungan dan kebutuhan orang lain. Yang terakhir, menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan aman. Kalau semua warga terlibat, lingkungan akan jauh lebih terawat. Jadi gitu, Brian. Paham? Tujuan gotong royong apa ya, Do? Tujuan gotong royong? Nah, gotong royong bukan cuma soal kerjasama, tapi juga punya tujuan yang penting, yaitu yang pertama, membangun rasa persatuan dan kekeluargaan. Semua lapisan masyarakat bisa bersatu tanpa melihat latar belakang. Yang kedua, menguatkan solidaritas dan toleransi. Kita belajar memahami dan bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, menumbuhkan tanggung jawab sosial. Tidak hanya peduli pada diri kita sendiri, tapi juga pada lingkungan sekitar. Dan terakhir, menjaga budaya bangsa. Gotong royong adalah ciri khas bangsa Indonesia yang patut kita banggakan dan lestarikan. Atau untuk menyalek sini, dia membuat sembarangan, itu gimana sih? Siapa yang bertanggung jawab yang mengawasi dia itu dan nggak memberikan bantuan itu dia? Oh, kalau misalnya masih di luar area, itu biasanya security. Kalau udah masuk di lobby itu front office yang punya. Nah kalau di sini itu yang Om Herboris yang punya. Jadi tidak ada satu orang yang mengontrol keseluruhan, itu nggak ada. Jadi di masing-masing. Berarti emang semuanya ditegaskan. Untuk sanksinya apa itu ya? Dengan ada yang Kalau buang sampah sembarangan nggak ada sih sanksi gratis. mungkin sanksi kayak teguran gitu. Iya, teguran aja, nggak ada sanksi. Dari 7 kebiasaan Anda Indonesia hebat, ada 2 kebiasaan yang paling cocok dikaitkan dengan gotong royong, yaitu bermasyarakat dan gemar belajar. Gotong royong itu bagian dari kebiasaan bermasyarakat. Kenapa? Karena dengan gotong royong, kita belajar bahwa peduli sama lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Misalnya, ikut kerja bakti bersih lingkungan sekolah, bantu tetangga yang butuh bantuan, atau ikut kegiatan sosial di kampung. Dengan begitu, kita nggak cuma hidup sendiri-sendiri, tapi saling support dan kerjasama bareng-bareng.
Ini bikin lingkungan kita jadi lebih nyaman, rukun, dan pastinya asik untuk ditinggali. Dan ternyata, gotong royong juga sangat nyambung sama kebiasaan gemar belajar. Contohnya, saat kita belajar kelompok bareng teman-teman atau bantu teman yang kesulitan mengerjakan tugas, di situ kita berbagi ilmu, saling bantu, dan belajar bareng supaya semuanya makin paham. Ini juga bentuk gotong royong, karena kita sama-sama berusaha untuk maju dan sukses. Selain dapat ilmu, kita juga belajar jadi lebih sabar dan menghargai pendapat orang lain. Jadi, kalau dipikir-pikir, gotong royong itu gak cuma soal kerja fisik seperti bersih-bersih atau bangun sesuatu. Lebih dari itu, gotong royong mengajarkan kita jadi anak yang peduli dengan orang lain dan suka belajar bersama-sama. Asik banget bukan? Yuk, mulai dari hal kecil di sekitar kita. Misalnya, bantu teman belajar, ikut kerja bakti di sekolah, atau sekedar menolong orang lain yang butuh. Dengan begitu, kita nggak cuma jadi anak yang hebat, tapi juga bermanfaat untuk keluarga dan di lingkungan kita sekitar.